Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam setiap nikmat hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syukur adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan nikmat bagi hamba yang bersyukur kepadanya. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama malam ini kita menghadiri pengajian malam pengantin atau tudang penih yang insyaallah besok mempelai wanita dan mempelai pria akan melangsungkan pernikahan. Kita doakan kepada kedua mempelai, semoga dimudahkan, dilancarkan, diberkahi, diberikan keturunan yang baik, soleh dan soleha, dan kemudian juga mereka bisa membawa keluarganya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat akan mengatakan kepada yang berdoa, walaka mithlu, dan bagimu juga seperti itu. Jadi kalau kita mendoakan saudara kita, mendoakan teman-teman kita, maka doa itu didoakan lagi oleh malaikat. Kamu juga akan mendapatkan hal yang sama. Semoga engkau mendapatkan hal yang sama. Karena kita tidak tahu tentang masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala lah sendiri yang mengetahui yang terbaik buat umatnya, buat kita di masa yang akan datang. Maka segala sesuatunya itu sesuai dengan persangkaan kita. Jadi dalam setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ujungnya akan sesuai dengan persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi. Aku senantiasa sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia berpersangka jelek, maka jelek ujung daripada urusan tersebut. Kalau dia berpersangka baik, maka baiklah ujung daripada urusan tersebut. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memotivasi kepada umatnya, kepada terutama anak muda untuk segera menikah bagi yang mampu. Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari jalur Abdullah bin Umar. Wahai sekalian pemuda, hendaknya kalian yang sudah mampu, al-ba'a. Ba'a ini berkaitan dengan tanggung jawab dalam menafkahi pasangan kita. Baik itu yang bersifat materi dan juga yang bersifat batiniah. Jadi ada dua kemampuan yang dituntut di situ. Maka kalau salah satu yang kurang, maka para ulama mengatakan makruh untuk dilanjutkan pernikahan karena akan memberikan kemudaratan kepada pihak yang lain. Makanya biasa ditanya kalau ada kekurangan-kekurangan itu harus dimintai pertimbangan daripada pasangannya, apa dia bersiap menerima atau tidak. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan dan dia menjadi tameng daripada kehormatan. Karena manusia itu banyak terjatuh pada dosa-dosa yang berkaitan dengan syahwat. Bahkan terbunuhnya Habil oleh Qabil itu gara-gara syahwat. Karena Qabil pada waktu itu
tidak menerima putusan Allah Subhanahu wa taala, dia disilang dengan kembarannya Habil. Karena Qabil dengan dia punya kembaran perempuan, anak pertamanya Nabi Adam, kemudian Habil juga dengan kembaran perempuan. Dan pada waktu itu manusia baru 6 orang dengan bapaknya Adam dan Hawa, sehingga harus Allah Subhanahu wa taala mengatakan harus disilang. Jadi Qabil menikahi kembarannya Habil dan sebaliknya. Qabil tidak terima karena dia mencintai kembarannya atau syahwatnya menginginkan itu, maka terjadilah pembunuhan itu. Dan kita saksikan sekarang masalah syahwat ini banyak menyebabkan pertumpahan darah, banyak menyebabkan dosa-dosa besar. Maka hal itulah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nikah itu sebagai seperdua agama. Karena memang orang yang sudah menikah, insya Allah, kalau dia betul-betul memaknai pernikahan itu sesuai dengan tuntunan syariat, maka dia akan terbebas dari dosa syahwat. Maka dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dinihi." Kalau seorang hamba telah menikah, maka dia telah menyempurnakan seperdua agamanya. Falyattaqillaha fi nisfil baqi. Maka hendak dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari separuh yang lainnya. Takut ini dari dosa yang lainnya. Artinya apa? Dosa syahwat itu dianggap seperdua dosa yang kemungkinan bisa dilakukan oleh anak cucu Adam. Dan memang dosa yang berkaitan dengan syahwat dengan kelamin ini memang adalah sesuatu yang merajalela di kalangan kita. Maksudnya memang dari dulu seperti pelacuran itu adalah bisnis paling tertua dalam kehidupan dunia. Bahkan dia dikasih jadi gratifikasi ya, dikasih jadi suap ya, gratifikasi seks. Banyak kasus-kasus di mahkamah MK, Mahkamah Konstitusi, ada kemarin KPU juga tapi tidak lanjut itu. Itu kan memang berkaitan dengan masalah ini, masalah syahwat. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ya'manu li baina lihiyaihi wa baina fakhidaihi atmanu lahul jannah. Dan riwayat Bukhari. Siapa yang menjamin bagiku, bisa menjaga antara dua jenggotnya, maksudnya antara bibir dan kumis, yaitu mulutnya, dan antara dua pahanya, maka saya akan jamin dia masuk surga. Karena memang adalah sesuatu yang sangat sulit, terutama bagi laki-laki. Laki-laki itu dia nomor satu syahwat. Makanya dikatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Terutama bagi laki-laki itu diberikan kesenangan itu pada wanita, syahwat wanita dulu, baru harta-harta yang lainnya. Dan memang begitu memang cara berpikir kita. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut, sehingga mewajibkan istri itu harus memenuhi hasrat suami itu dalam keadaan apapun, kecuali dalam keadaan haid. Itu pun dengan cara yang lain selain jima. Maka dalam hadis yang saya dikatakan, idza da'at imra'atan zawjaha falyatiha wa in kana 'ala tanur. Kalau seorang wanita diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan itu, batin ini, maka dia harus menjawab itu. Dia harus kemudian memenuhi itu walaupun dia sedang berada di dapur. Karena memang begitulah cara bagaimana meredam syahwat laki-laki. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu." Ini bagi orang yang sudah menikah. Kalau
seseorang di antara kalian melihat seorang wanita dan dia terangsang, maka sehendaknya dia mendatangi istrinya. Fa inna ma fiha mithla ma fiha. Karena sesungguhnya yang ada pada wanita itu ada juga pada istrinya. Maka memang nikah ini adalah satu jalan yang memberikan banyak masalah sosial itu terpecahkan. Bukan cuma kepada dua mempelai, tetapi kepada masyarakat, kepada generasi-generasi selanjutnya. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan di antara fawaid atau faidah-faidah daripada pernikahan itu yang ada 3 yang utama. Yang pertama adalah menjaga keturunan, menjaga nasab. Orang tahu siapa bapaknya si fulan ini, siapa bapaknya si fulan. Karena memang pernikahan itu dalam syariat Islam disunnahkan untuk disyiarkan. Di antara syiarnya itu walimah. Kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyah." Buatlah walimah, acara makan-makan, walaupun dengan memotong 1 kambing. Dia harus, karena supaya orang tahu siapa anaknya ini, siapa anaknya si fulan. Yang kedua, faedahnya adalah mengeluarkan sesuatu yang memberikan mudarat. Karena nutfah ini, air mani ini, sesuatu yang harus keluar memang dalam tubuh manusia. Kalau dia ditahan, dia akan menjadi penyakit. Maka dia biasanya dia tetap keluar walaupun tanpa hubungan dengan mimpi basah. Kalau di anak-anak ya, anak-anak muda yang belum menikah itu mimpi basah. Makanya solusinya adalah menikah supaya dia kemudian dikeluarkan secara teratur. Dan kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah dia adalah kebutuhan. Kebutuhan kedua belah pihak. Kebutuhan wanita dan kebutuhan laki-laki. Dan bersenang-senang dengan hal tersebut. Dan nanti di surga cuma 3 ini yang ketiga inilah yang menjadi nikmat yang dirasakan oleh penduduk surga. Karena mereka nanti di sana sudah tidak punya anak dan juga tidak punya masalah kalau walaupun itu ditahan, tidak ada masalah. Karena memang mereka melakukan hal tersebut di sana. Melakukan hubungan suami istri itu sepuasnya, semaunya dia. Maka ini adalah di antara mengapa nikah itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pernikahan itu adalah sebagai sebab jalan rezeki. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nikahkanlah orang-orang bujang, orang-orang yang tidak mempunyai istri di antara kalian, dan hamba sahaya, laki-laki dan wanita yang baik, yang soleh. Kalau mereka itu miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka, akan cukupkan mereka dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya lupa Umar bin Khattab atau Abdullah bin Abbas mengatakan, ajaban liman lam yatlub rizqa bizawaj. Sungguh sangat heran orang-orang yang tidak mau mencari jalan rezeki itu dari pernikahan. Maka pernikahan ini adalah memang banyak memecahkan masalah. Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, orang yang mungkin malas-malasan tapi setelah dinikahkan dia akan menjadi orang yang aktif untuk mencari rezeki. Namun perlu diperhatikan memang dalam menikahkan hendaknya kita pilih orang yang pantas, orang yang baik. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Ad-Darimi, "Anqihus salihina bis-salihat." Nikahkanlah orang yang soleh, yang laki-laki yang baik dan perempuan yang baik. Dalam ayat jelas, "At-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat." Wanita yang baik pasangannya adalah laki-laki yang baik, dan sebaliknya laki-laki yang baik pasangannya adalah wanita yang baik. Oleh sebab itu memang kita harus mengetahui hal tersebut. Di dalam Islam diberikan jalan dengan ta'aruf untuk saling mengetahui
satu dengan yang lain untuk kemudian melihat kesamaan. Namun yang paling penting adalah dari semua itu adalah agama, akhlak. Maka dalam riwayat Muslim, tungkahul mar'u li arba, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bidatid din taribat yada. Wanita itu dinikahi dalam 4 perkara. Ini yang keumum, maksudnya umumnya orang memilih 4 perkara. Apakah dia hartanya, keturunannya, atau kecantikannya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan fadhfar bidatid din. Carilah yang karena agamanya, karena akhlaknya. Sehingga itu akan membuat kalian beruntung. Akan menjadi langgeng rumah tangga itu. Karena ketika mukmin dengan mukminah bertemu, insya Allah akan terjadi kehidupan yang tentram dan tenang. Tapi kalau satu yang ada yang fajir dan ada yang takwa, itu akan kacau rumah tangga tersebut. Artinya tidak akan berjalan dengan normal. Seperti keluarganya Fir'aun. Fir'aun itu sangat kufur, bahkan mungkin di paling orang yang paling afjarun nas, orang yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia mengaku Tuhan. Tapi dia mempunyai istri yang mukminah, yaitu Asia. Maka jelas Asia pada waktu itu dia tidak bisa memperlihatkan atau dia tidak dengan mudah untuk kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala, harus sembunyi-sembunyi karena kalau ketahuan maka dia juga mendapatkan perlakuan yang keras dari Fir'aun. Maka ada doanya itu di dalam Al-Qur'an. Maka hendaknya memang dalam pernikahan itu kita mencari terutama yang bagus agamanya. Karena itulah yang akan memberikan kebahagiaan. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan siapa saja dari orang-orang mukmin, laki-laki dan wanita melakukan amalan soleh, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan mereka kehidupan yang tenang di dunia. Kehidupan yang tenang, kehidupan bahagia. Inilah tujuan orang semua di dunia, mencari pangkat, harta dan jabatan. Coba tanya, apa mau hidup bahagia? Ada yang menyangka kebahagiaan itu dari harta, ada yang menyangka kebahagiaan itu di pangkat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita kebahagiaan itu ada pada keimanan dan pada amal soleh. Itu disitulah kebahagiaan. Maka kata seorang ulama kepada anaknya, dia bilang seandainya para raja itu mengetahui kebahagiaan yang ada di hati kita, maka dia akan mengambilnya dengan pedang. Tetapi kebahagiaan itu ternyata di hati kita masing-masing, ada di dalam diri kita. Mengakui dan kemudian kita ridha dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Sehingga kita tidak merasa dizolimi, tidak merasa kemudian kita merasa diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu memang pernikahan itu sebenarnya harusnya menghasilkan mawaddah warahmah. Dan itu diantara tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa pernikahan itu harus menghasilkan mawaddah warahmah. Dan itu tidak akan terjadi ketika pernikahan itu tidak dibangun dalam bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dalam keluarga, kalau ada salah satu di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak melakukan kewajiban-kewajibannya secara baik, maka pasti ketenangan tidak ada pada keluarga itu. Ketentraman tidak ada dalam keluarga itu. Selalu ada cekcok, selalu ada masalah-masalah yang menimbulkan pertikaian di antara keduanya. Tapi kalau dia orang beriman, akan ada tetap masalah. Selalu ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah di atas permukaan dunia, tapi masalah-masalah kecil yang selalu ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan itu mungkin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang merefresh, menyegarkan lagi hubungan di antara keluarga, antar suami istri. Karena biasa berujung dengan keramas. Iya. Ya, ini pertikaian yang begini bagus karena dia merefresh, apa? Memberikan penyegaran hubungan lagi. Tapi kalau yang sampai harus pecah piring, harus tetangga juga harus turun tangan, oh itu sudah sesuatu yang merupakan apa? Sesuatu perpecahan, bukan nikmat itu, tapi dia adalah sesuatu yang membahayakan pernikahan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memang menyebutkan ini sebagai tandanya. Sebagai tanda bahwa orang yang dulunya tidak saling mengenal, kemudian mereka mendapatkan cinta, mawaddah, dan rahmah kasih sayang, karena mungkin sudah ada anaknya, sudah diberikan anak, atau semakin tua dia mungkin melihat pengorbanan istrinya, maka disitulah tumbuh antara cinta dan kasih sayang ini, sehingga mereka bisa bertahan sampai kemudian salah satu di antara mereka meninggalkan dunia ini. Namun ya tidak akan mungkin dalam satu rumah tangga itu tidak akan ada masalah. Mungkin ini mungkin menjadi bahan yang memberikan hikmah besok, nasihat pernikahan. Karena memang selalu ada masalah nanti hilang kalau kita sudah masuk surga, itu baru selesai masalah kita. Selama kita belum melangkahkan kaki kita masuk ke surga, itu masih banyak masalah yang harus kita takutkan dan khawatirkan, terutama ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan satu-satu perbuatan kita di yang kita lakukan di atas permukaan dunia ini. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pernikahan ini sangat dianjurkan. Bahkan Mu'adz bin Jabal ketika pada waktu itu dia terkena taun, penyakit taun itu wabah, dan dia waktu itu kalau tidak salah meninggal duluan istrinya, dia minta untuk kemudian dinikahkan. Karena dia bilang, saya malu menemui Tuhanku dalam keadaan bujang atau dalam keadaan tidak mempunyai istri. Nah, ini Mu'adz bin Jabal ini bukan sembarang sahabat, faqihu hadzal din. Orang yang ahli fikihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling faqih, yang paling tahu tentang masalah halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Oleh sebab itu memang menjadi tujuan utama kita, apalagi kita berada dalam keadaan sekarang ini yang hubungan antara laki-laki dan wanita itu menjadi lumrah, pacaran menjadi lumrah. Dengan hubungan-hubungan yang seperti dilakukan oleh saudara kita yang akan menikah ini, dengan proses ta'aruf, tidak kenal sebelumnya, kita ingin menjadikan hal itu menjadi sesuatu yang menjadi budaya di kita. Orang mulai malu untuk kemudian keluar bersama-sama padahal belum ada ikatan, belum ada ijab kabul. Karena hal-hal tersebut menjadikan sesuatu yang memalukan. Di zaman dahulu itu bisa berarti darah, apalagi budaya orang-orang Makassar dulu ya, yang siri itu bisa menjadi pertumpahan darah. Tapi sekarang kesini itu bisa diatur damai. Maka oleh sebab itu hendaknya orang tua, kalau kita melihat anak kita sudah pantas untuk menikah, sebaiknya dinikahkan. Kalau tidak, memang tidak ada misalnya dia mau melanjutkan sekolah atau ada sesuatu yang harus menunda pernikahan. Apalagi di zaman kita dulu saja, Rasulullah SAW mereka belum kenal yang namanya pacaran itu sudah dianjurkan, karena memang hal tersebut harus disalurkan pada salurannya dengan halal. Apalagi sekarang yang kita melihat, kalau kita jalan-jalan di lapangan saja sudah kita bisa mengurut dada siapa anak ini yang kemudian sudah mereka berjalan layaknya hubungan suami istri. Dan begitu kita melihat tahun berapa saja ya, tahun 2015 sensus yang dilakukan, itu anak-anak SMP sudah di atas 70% sudah tidak perawan. Bayangkan saya, bagaimana mungkin kita menghasilkan keturunan-keturunan yang baik dari ibu-ibu yang seperti itu. Dan disitulah keberhasilan daripada orang-orang barat merusak perempuan-perempuan kita, merusak ibu-ibu kita, karena
mereka mengetahui bahwa untuk merusak satu generasi, rusak ibunya. Karena mereka akan melahirkan generasi yang buruk. Jadi apa kita yang mengharapkan dari ibu-ibu yang seperti itu, yang mereka kemudian terjatuh dalam hubungan-hubungan yang haram. Oleh sebab itu, hendaknya setiap kita memperhatikan anak-anak kita. Ingat, anak perempuan itu adalah syafaat bagi ayahnya. Siapa yang mempunyai 2 anak perempuan dan kemudian lahu jariyatan. Siapa yang mempunyai 2 anak perempuan dan kemudian dia tarbiyah sampai menikah, dia didik dengan baik sampai menikah, kata Rasulullah SAW, ya'ti yaumul qiyamah ana ma'ahu hakadha fil jannah. Nanti pada hari kiamat datang bersamaku seperti 2 jari-jari tengah dan jari telunjuk nanti di surga, menjadi tetangganya Rasulullah SAW. Ini berita gembira sekaligus tantangan bagi kita bahwa mempunyai anak perempuan itu tantangannya sangat besar, karena dia akan menjadi fitnah bagi laki-laki, dan bisa jadi hal tersebut adalah sesuatu yang bisa menggembirakan kita, dan juga sebaliknya bisa menjadi menjadi sesuatu yang akan mengganjal kita dalam pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang bisa menjaga kehormatan mereka di dalam masyarakat-masyarakat kita yang sekarang ini, yang betul-betul kita melihat antara hubungan wanita dengan laki-laki ini sudah mulai betul-betul hampir seperti di barat. Maka oleh sebab itu setiap kita, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita doakan kembali kepada kedua mempelai agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, ijab kabulnya besok, dan memberikan mereka keberkahan di dalam menjalani hubungan rumah tangga mereka sampai mereka berhasil membawa dirinya dan anak-anaknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.